Selamat pagi, salam berjumpa kembali, salam, salve. Terima kasih masih tetap stay di grup pembelajaran kita. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada pembelajaran 4. Masih pada tema yang sama, itu tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1, tumbuhan sahabatku. Tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup, akan tetapi ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Ayo kita cari tahu bersama apa manfaat lainnya untuk kehidupan kita. Yang pertama itu, tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen atau O2 untuk makhluk hidup yang lain seperti hewan dan juga kita manusia. Kita mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 setelah kita menghirup O2 atau oksigen dari tumbuhan atau pohon atau tanaman. Seperti yang kita sudah pelajari di video-video sebelumnya bahwa tumbuhan sendiri menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia atau makhluk hidup lain seperti hewan juga manusia. Dan apa yang kita hembuskan setelah kita menghirup oksigen? Yang kita hembuskan itu adalah CO2 atau karbon dioksida. Jadi O2 dan CO2 anak-anak harus tahu membedakan. O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Itu adalah tulisan-tulisan kimia. Nanti kamu pelajarinya nanti di SMP dan SMA. Oh, ini O2 seperti ini. Oh, CO2-nya seperti ini. Kalau untuk di tahap kita waktu sekolah dasar atau untuk kamu sekarang, cukup kamu mengetahui bahwa O2 itu oksigen, apa yang kita hirup. Kemudian CO2 itu karbon dioksida, apa yang kita hembuskan dari hidung kita maupun mulut, ya. Mungkin seperti itu salah satu manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita, ya. Jadi dari video pembelajaran sebelumnya itu kita sudah tahu bahwa tumbuhan itu manfaatnya untuk bagi manusia itu salah satunya itu menghasilkan atau penghasil oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam video pembelajaran 4 ini kita menambah lagi pemahaman kita lebih dalam, ya. Oke. Tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Jadi ini ada dalam buku tema, itu ada tugas. Tapi di sini Pak langsung kita kerja sama-sama, ya. Jadi di situ ada tanaman atau tumbuhan. Jadi di situ berupa diagram. Nanti kita isi kotak-kotak. Jadi yang pertama itu manfaat dari tumbuhan itu sebagai sumber makanan manusia dan hewan. Kemudian penghasil oksigen untuk tempat berteduh, untuk menyerap air hujan, sebagai bahan obat-obatan. Jadi salah satu yang kita bicara tadi di depan itu, di slide yang tadi itu adalah penghasil oksigen. Kemudian sebagai sumber makanan manusia dan hewan juga. Kemudian untuk tempat berteduh, kalau kita dalam suasana apalagi di Kupang yang kotanya panas, tentu pohon itu atau tanaman itu sangat dibutuhkan untuk sebagai tempat berteduh. Jadi kelihatannya rindang. Jadi Pak sering-sering omong pada semua siswa bahwa di rumah itu paling tidak ada tanaman supaya ada suasana segar atau oksigen lebih bagus begitu, atau ada tempat teduh atau sombar. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1, bahwa merawat makhluk hidup itu juga salah satu bentuk dari nilai-nilai Pancasila.
Di pembelajaran 1 kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Jadi itu di video pembelajaran 1 itu kita sudah kerja sama-sama diagram tentang jagung itu. Berikut ada ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya. Paragrafnya ada pada video pembelajaran 1, jadi saling keterkaitan ya. Teks paragraf 1 itu, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah juga di Indonesia. Contohnya penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya di sini, jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kemudian kesimpulannya dari paragraf 1 itu, jagung sangat penting di Indonesia. Jadi untuk menentukan ide pokok itu kamu sudah pernah dapat di kelas 5 ya. Jadi ide pokok itu dia selalu berada kalau bukan di awal paragraf atau di akhir paragraf. Jadi ada di awal kalimat paragraf atau akhir kalimat paragraf. Di situ kamu bisa melihat bahwa itu yang menunjukkan ide pokok. Kalau misalnya dia ada di awal paragraf, di kalimat awal itu, berarti kalimat-kalimat yang lain itu menjadi kalimat penjelas. Begitu pula sebaliknya kalau misalnya ide pokoknya berada pada akhir paragraf, otomatis kalimat penjelasnya ada di bagian awal. Sedangkan untuk menentukan kesimpulan, kamu harus mengetahui betul isi dari paragraf tersebut itu bicara tentang apa. Jadi untuk lebih jelasnya, Pak akan jelaskan sedikit tentang kesimpulan. Kalau tadi ide pokok sudah dan sering dibicarakan di kelas 4, kelas 5, apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu ikhtisar dari suatu uraian, pidato atau semacamnya begitu. Jadi untuk mengetahui kesimpulan itu seperti Pak sudah jelaskan tadi, itu dia ada pada semua lini paragraf begitu ya. Untuk menentukan kesimpulan, kita dapat mengetahui bahwa kesimpulan itu berisikan satu, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kemudian yang kedua itu intisari dari tulisan. Kemudian yang ketiga dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat menggunakan kosakata baku. Kemudian yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, jadi tolong ini agak harus dipahami ya. Jadi untuk mengetahui kesimpulan atau menentukan suatu kesimpulan dari suatu bacaan begitu, kamu bisa dengan cara melihat hal-hal seperti yang ditunjukkan pada layar ini. Ada 5 cara gitu. Dengan mengetahui pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca, intisari dari tulisan itu hal penting atau rangkuman khusus dari bacaan tersebut. Kemudian dia itu sifatnya dari khusus ke umum. Jadi ada kalimat penjelas, kemudian ada yang namanya ide pokok. Kayak tadi Pak penjelasan untuk mengetahui kesimpulan itu seperti apa. Kemudian dia selalu menggunakan kosakata yang sifatnya baku atau bukan bahasa pasar ya. Atau kamu bisa lihat dari ide pokok atau kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi kamu bisa menjelaskan dengan kalimat kamu sendiri berdasarkan ide pokok yang sudah kamu tarik dari satu paragraf atau satu bacaan. Jadi itu cara untuk menentukan kesimpulan. Cara kalau yang sering Pak pakai ya, ini rahasianya Pak. Kalau Pak sering pakai untuk menentukan kesimpulan dari satu paragraf atau bacaan, itu Pak sering pakai yang cara kelima. Jadi kamu bisa lihat ide pokoknya apa. Setelah kamu menentukan ide pokok atau kata kunci, kamu bisa buat kesimpulannya dengan kalimat sendiri begitu. Yang penting menggunakan bahasa baku atau kata baku, tidak menggunakan bahasa-bahasa pasar gitu. Dengan begitu bisa menguatkan bahwa oh ini benar kesimpulan kalau orang lain mendengar. Jadi itu rahasianya untuk menarik kesimpulan versinya Pak ya.
Pak sering pakai yang di bagian 5 itu. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu tentang ide pokok dan kesimpulan dari suatu paragraf atau bacaan ya. Coba kita ingat-ingat kembali pada pembelajaran 1 mengenai nilai-nilai Pancasila. Jadi Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Harus ingat ya. Burung Garuda besar gagah perkasa. Jadi lihatlah perisainya. Perisai itu membuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Kemudian Pancasila artinya 5 dasar atau 5 aturan. Kemudian Pancasila terdiri dari yang namanya 5 sila atau 5 aturan, bisa lihat di layar. Sila yang pertama yaitu dengan lambang atau simbol bergambarkan bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu yang pertama takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Berikutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Dan yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang terakhir yaitu perdamaian. Sila ketiga berlambangkan pohon beringin, yaitu Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari yang dicerminkan pada kehidupan sehari-hari pada sila ketiga yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah atau sesama kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia di kancah internasional. Contoh kemarin di bulu tangkis, mungkin ada yang cita-cita menjadi atlet seperti atlet-atlet Indonesia kemarin yang sudah menang di kancah internasional. Kemudian cinta kepada tanah air Indonesia. Kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Kemudian berjiwa patriotisme dimanapun berada. Jadi seperti contoh atlet kemarin itu, kita harus bangga ya. Semoga Pak punya anak-anak ada yang cita-cita jadi atlet ya. Pak berharap juga. Kemudian sila keempat, berlambangkan kepala banteng, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Memiliki nilai-nilai yaitu yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana ya. Kemudian kekeluargaan harus diutamakan. Jadi antara kita sesama manusia harus ada rasa kekeluargaan ya. Antar sesama umat Indonesia. Tidak memandang ras, suku, agama, asal kamu dari mana. Kita harus tetap saling merasa bahwa kita ini keluarga. Kemudian kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Jadi pemerintahan Indonesia itu kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Kemudian kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Jadi mengambil solusi harus bijaksana, tidak berat sebelah. Kemudian keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Kita tidak semena-mena mengambil keputusan berdasarkan keinginan kita, bukan kepentingan bersama ya. Kemudian tidak memaksakan kehendak orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain punya kehendak, dia maunya apa, kita tidak paksa untuk ikut maunya kita. Kemudian sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas.
dengan nilai-nilainya, yaitu yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Jadi tiap orang itu punya hak dan kewajiban masing-masing. Jadi kita harus saling menghormati haknya orang maupun kewajiban masing-masing. Kemudian perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur. Kemudian mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Jadi seperti itu nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila. Yang mungkin baru-baru kamu sudah kerja dalam tugas ya. Pak suruh kamu cari tahu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Jadi kamu sudah kerjakan, Pak juga sudah periksa dan cukup bagus. Yang berikutnya, kamu bisa amati gambar berikut. Nilai-nilai Pancasila dari sila berapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Jadi bisa dilihat di situ. Pada gambar pertama itu ada saling tolong menolong ya antar sesama teman. Jadi satu kerja, satu menyapu, satu raut sampah. Pak harap itu kamu bisa wujudkan dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Tapi dalam kondisi pandemi ya kita di rumah saja. Kerja dalam rumah, bantu orang tua. Jangan hanya karena kita stay cool di video di HP begini, jadi kamu lupa bantu orang tua. Pak berharap jangan ya. Kemudian pada gambar kedua itu ada mereka saling kerjasama, bermusyawarah, gitu, untuk mencapai suatu keputusan ya. Saling mendengar pendapat, orang lain bicara, kamu juga harus mendengar. Kamu bicara, orang lain mendengar. Ketika orang lain bicara, kamu harus saling mendengar. Jadi kalau ditanya misalnya itu pada gambar 1 dan 2 itu kira-kira dia cocoknya pada sila berapa gitu. Otomatis pada gambar 1 itu kalau berbicara tentang kerjasama begitu pasti yang namanya persatuan ya. Itu di sila ketiga. Kalau yang gambar terakhir yang sebelah yang gambar yang musyawarah otomatis sila keempat ya. Bisa ya. Bisa dipahami. Untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai di sini saja. Pak ucapkan terima kasih. Mungkin ada kekurangan, Pak kadang-kadang bicara terlalu keras. Di videonya mungkin Pak suaranya terlalu lantang. Pak ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat orang tua yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan HP pada anak-anak. Pulsa paket kita di sini mungkin ya itulah kita saling pengertian. Pak juga mengerti dengan kamu, jadi mungkin videonya kamu bisa nonton nanti kapan saja ya. Ketika ada pulsa paket, jangan paksa orang tua untuk harus ada pulsa paket ini saat juga, jangan. Kondisi lagi susah ya. Terima kasih banyak untuk semua. Nanti besok kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya. Nanti Pak ada kasih tugas setelah kamu nonton video ini ya. Tugasnya tidak terlalu susah. Tugasnya tidak terlalu terpatok dari buku. Nanti Pak kasih tugas yang terkait dengan pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Salam, salve, selamat siang.